Shalom saudara, bersyukur bahwa Tuhan masih beranugerah kepada kita. Khususnya Tuhan menyapa kita lewat firman Tuhan yang segera kita nikmati. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang masih Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, dan biarlah firman-Mu boleh mengarahkan hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Filipi pasal 4, ayat 12 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Saudara, kalau ada pohon menjadi layu dan kering di padang gurun atau di musim kering, kita mengira itu hal yang lumrah. Karena pohon itu telah kehilangan sumber daya yang menopang hidupnya yang membuat ia mati dan kering. Juga hal yang lumrah kalau pohon tumbuh subur di tepi aliran air yang baik dan di lingkungan yang sehat. Karena ia mendapatkan berbagai sumber daya yang dibutuhkannya di situ untuk hidup dan menjadi subur. Sebaliknya, kalau ada pohon menjadi kering di tepi aliran air yang sehat dan di lingkungan yang baik, tentu itu hal yang aneh. Karena di tengah lingkungan sumber daya yang melimpah, justru ia menjadi kering. Maka kita menduga bahwa ada hal yang tidak beres dengan pohon itu. Tetapi saudara, adalah hal yang ajaib bila ada pohon yang tumbuh subur dan berbuah lebat di padang gersang atau di musim kering. Nampaknya memang tidak ada sumber daya yang mendukungnya untuk hidup. Namun kita boleh yakin bahwa tentu ada sumber daya melimpah yang tersembunyi dan misterius yang menopang serta membuatnya tetap hidup, tumbuh subur, bahkan berbuah lebat. Saudara, mirip dengan pohon yang tumbuh subur, berbuah lebat di padang gurun dan di musim kering, seperti itulah hidup Rasul Paulus. Alkitab mencatat bahwa Rasul Paulus itu mempunyai dua penyakit akut yang membuatnya menderita. Pertama, ia menderita rabun. Matanya sulit untuk melihat dengan jelas, sehingga untuk menulis surat-suratnya baik kepada jemaat-jemaat Kristen maupun kepada orang-orang tertentu yang dekat dengannya, ia meminta teman-teman yang mendampinginya untuk menulis, sementara ia sendiri mendikte. Kedua, Rasul Paulus mengidap nyeri kepala yang mengganggu keseimbangan tubuhnya. Nyeri kepala ini dapat datang secara tiba-tiba, sehingga seringkali ia harus dipapah ketika dia berjalan. Banyak penafsir mengatakan bahwa kedua penyakit ini terjadi sebagai akibat Rasul Paulus terjatuh dari kuda yang ditungganginya ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepadanya dalam perjalanan ke Damaskus ketika ia berencana menganiaya jemaat Kristen di sana. Kedua penyakit ini menjadi duri dalam daging Paulus, dan Paulus pernah meminta agar Tuhan mencabut duri dalam daging ini. Tetapi Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanmu
kuasaku justru semakin melimpah. Nah, dalam keadaan sakit yang demikian, Rasul Paulus seringkali mengalami penderitaan dan kesulitan hidup, dianiaya dan dibelenggu dalam penjara. Penyakit, penolakan, penganiayaan serta belenggu dalam penjara itu merupakan padang gurun dan situasi kering yang sering melanda Rasul Paulus. Ia mengalami apa itu kekurangan, ia mengalami apa itu kelaparan dan sebagainya. Namun saudara, dalam situasi itu spiritualitas Rasul Paulus justru tumbuh semakin subur dan berbuah lebat. Buah roh, pujian dan ucapan syukur kepada Allah serta surat-surat yang indah dihasilkannya menjadi berkat dan inspirasi bagi gereja dan banyak orang sampai masa kini. Apa kuncinya? Kuncinya adalah adanya sumber daya tersembunyi yang selalu menopang Rasul Paulus. Sumber daya itu tidak lain adalah kekuatan Allah. Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 13 yang tadi kita baca, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, kita pun dapat tumbuh subur dan berbuah lebat sekalipun di tengah situasi padang gurun dan musim kering, hanya jika mengandalkan kekuatan Allah untuk menopang hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari Rasul Paulus yang mengandalkan kekuatan Tuhan di tengah-tengah segala kelemahan dan juga di tengah-tengah segala kerapuhan serta penderitaan dan juga aniaya bertubi-tubi yang dialaminya. Terima kasih Tuhan, kami belajar bahwa kami harus mengandalkan kekuatan Tuhan yang menopang hidup kami, agar kami dapat tumbuh subur, berbuah lebat, sekalipun di tengah situasi padang gurun dan musim kering yang kami hadapi. Kami bersandar dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.